Shalom, selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan terdapat pada Bilangan pasal 13 ayat 17-27. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Katanya kepada mereka, "Pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan, dan amat-amatilah bagaimana keadaan negeri itu, apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah, apakah mereka sedikit atau banyak, dan bagaimana negeri yang didiaminya, apakah baik atau buruk, bagaimana kota-kota yang didiaminya, apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu, dan bagaimana tanah itu, apakah gemuk atau kurus, apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak. Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu." Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Zin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai dan Talmai, keturunan Anak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Saun di Mesir. Ketika mereka sampai ke lembah Askol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya, lalu berdualah mereka menggandarnya. Juga mereka membawa beberapa buah delima dan buah ara. Tempat itu dinamai orang lembah Askol, karena tandan buah anggur yang dipotong orang Israel di sana. Sesudah lewat 40 hari pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Mose, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Mereka menceritakan kepadanya, "Kami sudah masuk ke negeri, kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Juga keturunan Anak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan." Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa. Katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Tema hari ini adalah Allah pasti menepati janjinya, mana patu puang lako pangaluna. Janji adalah sebuah istilah teknis yang kerap menjadi tolok ukur keseriusan. Di dalam Alkitab, Allah berkenan membangun hubungan yang serius dengan manusia. Hubungan tersebut menjadi kudus dalam sebuah ikatan perjanjian. Keseriusan ikatan perjanjian antara Allah dan manusia tergambar dalam ungkapan Ibrani Keret Berit. Secara harfiah, kata ini berarti memotong perjanjian yang disimbolkan oleh kedua pihak yang berjanji dengan pemotongan hewan. Dengan kata lain, ikatan perjanjian antara Allah dan manusia terkait dengan kehidupan dan kematian. Salah satu janji Allah kepada Israel adalah membawa mereka ke sebuah negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ungkapan susu dan madu menjadi ungkapan simbolik atas kehidupan yang dijaminkan Tuhan kepada umatnya. Jika kita memperhatikan sejarah bangsa Israel, mulai dari Abraham yang mendapat janji ini pertama kali hingga kepada seluruh perjalanan bangsa Israel di padang gurun, maka akan tampak bahwa menghidupi janji Allah bukanlah perkara mudah. Mereka berkali-kali meragukan dan mempertanyakan janji dan penyertaan Allah. Akan tetapi,
Dalam sebuah pengintaian, mereka menyaksikan sendiri bahwa negeri yang mereka tuju sesuai dengan negeri yang dijanjikan oleh Allah. Negeri tersebut berlimpah-limpah susu dan madunya. Ayat 27. Allah pasti menepati janjinya. Keraguan kita pada janji Allah umumnya terletak pada ketidaksiapan berproses dalam cara kerja Allah. Sementara kita berpengharapan pada janjinya, Allah sudah menunjukkan kesetiaannya dengan terus menopang kita berjalan menuju pemenuhan janjinya. Jalan tidak mudah bisa saja dipilihkannya untuk memastikan kepada kita bahwa pemenuhan janji Allah tidak pernah terletak pada kemampuan kita, melainkan semata pada kesetiaan Allah pada janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah baca firman-Mu, biarlah firman-Mu tetap tinggal di hati kami, dan kami lakukan setiap hari di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus berkati. Amin.